Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi pada siang hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kingdom Plantae. Baik, sebelum memulai diskusinya, izinkan kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Jigar Ratna Zahara dengan NIM 2403030071 sebagai moderator dan bersama rekan saya Sika Amarsari dengan NIM 2403030080. Saya Yulianti Bobis dengan NIM 2403030065. Saya Victoria dan Teguh dengan NIM 24030008. Rini dengan NIM 2403030002. dan ada satu teman kami yang tidak dapat hadir karena berhalangan karena sakit, yaitu Suci Purnamasari dengan NIM 2403030013. Baik, materi pertama. Tapi sebelum memasuki materi pertama yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada pengertian tentang Kingdom Plantae. Yang kedua ada ciri-ciri dan struktur Kingdom Plantae. Dan yang ketiga ada anatomi Kingdom Plantae. Dan yang keempat ada morfologi Kingdom Plantae. Dan yang kelima kita juga akan membahas habitat dan penyebaran Kingdom Plantae. Dan yang keenam, yang terakhir kita akan membahas reproduksi pada Kingdom Plantae. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu tentang pengertian Kingdom Plantae yang akan didiskusikan yang akan dipresentasikan oleh Rena Victoria. Kepada Rena dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama kita akan membahas apa sih itu Plantae. Jadi Plantae ini adalah kingdom dalam ilmu taksonomi selain Animalia, Fungi, Protista, dan juga Monera. Nah, jadi Kingdom Plantae ini merupakan organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan juga klorofil. Nah, klorofil inilah yang berfungsi dalam proses fotosintesis untuk memproduksi makanannya sendiri, sehingga tumbuhan plantae ini dikenal dengan organisme autotrof. Kingdom Plantae ini dibagi menjadi 3 filum atau 3 divisi. Yang pertama itu ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, kemudian ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan juga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, Spermatophyta ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu Angiospermae, biji tertutup, dan juga Gymnospermae, biji terbuka. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri dan juga struktur dari Kingdom Plantae. Yang pertama itu autotrof. Nah, Plantae ini merupakan organisme autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri karena dia ini memiliki klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Kemudian terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Jadi selulosa ini terdapat dalam tumbuhan sebagai bahan pembentuk dinding sel dan juga serat tumbuhan. Kemudian bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Aseksual ini contohnya seperti dengan tunas, cangkok, dan juga steak. Kemudian kalau seksual ini dia menggunakan kutik dan juga benang sari. Kemudian ciri selanjutnya itu tersusun dari multiseluler dan juga eukariotik. Jadi multiseluler itu maksudnya tersusun dari banyak sel, sedangkan eukariotik itu berarti dia memiliki membran inti. Kemudian memiliki pergiliran keturunan atau metagenesis. Jadi metagenesis pada Kingdom Plantae ini merupakan siklus hidup suatu tumbuhan yang menampilkan suatu pergiliran generasi, di mana siklus tersebut tersusun dari generasi gametofit yang merupakan individu multiseluler yang menghasilkan gamet haploid, serta generasi sporofit yang merupakan individu multiseluler yang menghasilkan spora yang dihasilkan oleh sel penghasil spora atau disebut dengan sel sporogenik. Kemudian dia juga memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Kemudian memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Kemudian memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksual yang tadi sudah dijelaskan, itu ada kutik dan juga benang sari.
Kemudian dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, dan dia tuh bisa memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari yang tadi jelasin bahwasannya si kingdom planta ini merupakan organisme autotrof yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada Bapak. Baik, selanjutnya ada materi morfologi lantai yang akan dipresentasikan oleh Yulianti dan Citra Aringi. Kepada Yuni dan Citra dipersilakan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang morfologi kingdom plantae. Nah, morfologi tumbuhan itu sendiri adalah ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang struktur fisik tubuh tumbuhan. Nah, kata morfologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu morfologi yang berarti morfus bentuk dan logos adalah ilmu. Tumbuhan secara umum adalah studi tentang perkembangan bentuk dan struktur tumbuhan yang diinterpretasi berdasarkan kesamaan asal bentuk dan susunan tumbuhan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk dan susunan tubuh tumbuhan. Nah, pertama, tubuh tumbuhan yang pertama itu ada akar atau radius. Nah, akar itu punya sifat-sifat tersendiri ya. Yang pertama adalah bagian tumbuhan yang berada dalam tanah, geotrop atau hidrotrop. Nah, geotrop itu sendiri adalah akar yang tumbuhnya itu ke pusat bumi atau dia ke dalam tanah kan. Nah, hidrotrop itu sendiri adalah akar yang tumbuh ke arah air, jadi dia menjauhi arah cahaya matahari. Yang kedua, sifatnya itu tidak berkupu-kupu, tidak berluas dan tidak ada daun atau sisinya. Yang ketiga, berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Lalu tumbuh terus pada ujungnya dan bentuknya meruncing. Lalu fungsi akar itu memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, mengangkut air dan zat makanan ke dalam tubuh tumbuhan, dan tempat penimbunan makanan. Bagian-bagian akar itu ada 7 bagian. Yang pertama itu ada leher akar yang bersambung dengan pangkal batang. Lalu ada ujung akar, itu bagian yang paling muda yang masih terus bertumbuh. Lalu ada batang akar, itu bagian antara leher akar dan ujung akar. Lalu ada cabang-cabang akar, yaitu bagian akar yang tidak bersambung dengan pangkal batang. Lalu ada serabut akar, yaitu cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Lalu ada rambut-rambut akar, itu bagian akar yang berbentuk seperti bulatan rambut yang berupa penonjolan sel-sel kulit luar yang panjang. Lalu ada tudung akar, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung sebagai pelindung. Lalu selanjutnya ada bentuk akar. Yang pertama itu ada akar tulang. Nah, yang akar tulang itu yang di sebelah paling sebelah kiri kalian, itu akar tulang itu mempunyai akar utama yang tumbuh dari batang langsung ke dalam tanah. Akar ini merupakan akar-akar yang lain itu merupakan cabang dari akar utamanya. Akar tunggal umumnya dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil seperti wortel, mangga, jeruk, durian, duku, dan anggrek. Selanjutnya ada akar serabut seperti yang ada di slide gambar yang di tengah. Akar serabut itu akar yang ukurannya kecil-kecil dan tumbuhnya di pangkal batang. Ukuran akar yang satu sama yang lain itu biasanya sama. Biasanya tanaman yang akarnya akar serabut itu adalah tanaman yang berkeping satu atau monokotil, seperti rumput, padi, jagung, tebu, dan kelapa. Lalu yang ketiga ada akar udara atau akar gantung. Itu akarnya itu keluar dari tanah, kayak gak di tanah, terus dia menggantung di udara. Jadi tumbuhnya itu makin panjang ke arah tanah. Contohnya itu ada pohon beringin. Selanjutnya ada akar penghisap. Nah, biasanya akar penghisap ini biasanya akar penghisap ini ada pada tumbuhan benalu, di mana akarnya itu digunakan sebagai menyerap air dan makanan dari inangnya, contohnya itu benalu. Lalu yang kelima itu ada akar pelokat.
Nah, ada di slide paling kiri kalian. Nah, akar pelokat itu akar yang batang tumbuhannya tuh dia memanjat. Nah, akarnya itu gunanya untuk memanjat pada penunggangnya. Nah, dia hampir mirip dengan tumbuhan ini benalu, tapi dia tuh nggak parasit. Dia cuma numpang ini melekat aja. Tapi dia nggak ngambil keuntungan dari si penyokongnya itu. Lalu ada contohnya itu sirih atau lada, tumbuhan sirih atau lada. Lalu ada akar pembelit. Nah, ini sama kayak akar pelokat, tapi yang ini dia melilit tempat tumbuhan yang dia tumpangin, dan dia tuh juga nggak seperti benalu yang merugikan tumbuhan tersebut. Lalu ada akar nafas, yaitu akar yang tumbuh tegak lurus ke atas, jadi dia muncul ke daratan, ke tanah. Contohnya itu kayak mangrove. Pernah kan yang kayak gini? Nggak pernah ya? Enggak. Ada. Pernah kan? Enggak. Biasanya itu di mangrove. Lalu selanjutnya itu ada akar tunjang. Nah, nggak ada gambarnya juga ternyata. Akar tunjang itu akar yang tumbuhnya itu ke segala arah, dia keluar juga akarnya dari tanah. Itu ada di mangrove juga. Kalian tahu nggak itu gimana? Enggak tahu. Enggak. Enggak. Kalau nggak tahu, sorry ya, nggak ada gambarnya. Bentuknya tuh yang kayak gini. Oke. Gimana kalau ada kok, boleh tengok. Nah, contohnya tuh ya kayak bakau mangrove kan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Yuli mengenai morfologi dari kinung pantai itu sendiri. Tadi sudah disebutkan oleh Yuli tentang akar, batang, serta daun. Mohon maaf sebelumnya agar penyampaian materi tersampaikan dengan baik, alangkah baiknya teman-teman menyimpan handphone atau menggunakan handphonenya untuk melihat PPT dan makalah di handphonenya saja. Masih yang pertama itu bagian tumbuhan terbagi atas dua, yaitu bagian vegetatif dan generatif. Vegetatif itu seperti yang sudah disebutkan Yuli tadi, seperti akar, batang, dan daun. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagian generatif pada tumbuhan. Nah, bagian generatif ini merujuk pada organ atau proses yang terkait dengan reproduksi dari si tumbuhan itu sendiri. Nah, yang akan saya jelaskan itu yang pertama adalah dari bagian bunga dan biji buah. Sebelum suatu tumbuhan mati, biasanya dihasilkan suatu alat yang nantinya dapat menggantikannya menjadi tumbuhan baru. Nah, alat-alat yang demikian dinamakan alat-alat perkembangbiakan yang dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bersifat vegetatif dan yang bersifat generatif. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin kalau kita pikir bunga itu yang ada di pikiran kita hanya seperti mawar atau melati atau asoka atau sebagainya, tapi sebenarnya bunga itu nggak hanya seperti itu. Seperti yang mungkin teman-teman lihat, kayak sebelum mangga itu berbuah, dia berbunga dulu, atau jambu yang bentuk bunganya itu macam-macam. Dan yang namanya bunga tidak hanya nggak melulu yang tentang kelopak doang gitu kan. Nah, berdasarkan letak dan susunannya, bunga dibedakan menjadi bunga yang susunannya menurut dari spiral, misalnya pada bunga cempaka. Lalu ada bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam lingkaran, seperti misalnya bunga terong dan bunga bakung. Ada pula bunga-bunga yang sebagian bagiannya dalam lingkaran dan sebagian lagi tersusun secara spiral, misalnya pada bunga sirsak. Nah, berdasarkan jumlah bunga dan data letaknya pada suatu tumbuhan, tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga saja disebut dengan bunga tunggal atau planta uniflora. Sedangkan yang menghasilkan bunga banyak disebut dengan planta multiflora. Jika suatu tanaman hanya menghasilkan satu bunga saja, biasanya bunga tersebut hanya pada ujung batang. Nah, seperti yang kita tahu kayak mawar gitu-gitu kan. Menurut tempatnya, pada tumbuhan bunga dapat dibedakan menjadi bunga yang
pada ujung batang yang disebut flows terminalis, itu biasanya pada bunga kembang memerah. Lalu ada bunga yang berada di ketiak daun, misalnya pada bunga kembang sepatu atau kembang telang. Lalu ada tumbuhan yang memiliki banyak bunga. Tadi kan udah ada uniflora, sekarang ada tumbuhan yang memiliki bunga banyak, yang letaknya itu dapat dibedakan, ada yang terpencar, yang terpisah-pisah, itu disebut flores sparsi. Contohnya itu pada bunga pukul 4, sama kayak yang disebut Yuli tadi. Terus ada bunga yang berkumpul membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam, itu ada pada Anthochasis atau inflorescentia, itu bunga majemuk, yaitu bunga matahari dan kembang merak lagi. Terus di bunga majemuknya lagi. Nah, yang teman-teman lihat di slide ini merupakan golongan tipe bunga majemuk Racemose, di mana dari segi fisiknya dapat kita lihat memiliki sumbu yang terus tumbuh dan tidak memiliki bunga di ujung terminal, dan bunga mekar secara akropetal. Nah, bunga yang pertama itu ada bunga Raceme. Tuh, bisa kita lihat gambarnya. Lalu yang kedua itu ada bunga Spike. Sumbu utama memanjang namun bunga biseksual dan sesil seperti Acitrantres. Yang ketiga itu ada bunga Catkin, merupakan tipe pembungaan yang pedunkel, tipis, panjang, lemah, dan bunga sesil bersifat uniseksual. Next. Nah, yang paling di ujung kiri teman-teman itu bunga Spadix. Bunga Spadix merupakan bunga dengan quadrilateral tebal. Mungkin teman-teman pernah lihat di sekitar kita itu bentuk bunganya seperti apa. Lalu ada bunga Koring yang di tengah itu merupakan bunga dengan pedikel pendek, dan semua bunga yang ada memiliki kedudukan yang sama karena bunga memiliki pedikel banyak dan panjang dari yang lainnya. Lalu yang sebelah sini itu paling sering kita jumpai ya, bunga inflorescens pedikel bercabang. Nah, setiap cabang memiliki kelopak bunga, maka tipe hubungan ini disebut dengan koring majemuk. Tipe seperti ini ditemukan selain pada tanaman ini dapat Coba ditemukan pada mana ini? dan paling kiri teman-teman itu ada bunga umbel dan letaknya di kaki tulung. Kalau teman-teman lihat di makalah itu ada bentuk morfologi dari sketsa si bunganya itu sendiri. Bunga merupakan sarang yang terkondensasi untuk menjadi organ reproduktif. Bagian-bagian di mana munculnya bunga disebut dengan bracts. Bunga memiliki tangkai bunga atau panjang yang disebut dengan pedikel. Lalu bagian pedikel memiliki bentuk mengembang yaitu swolens. Lalu spherical atau conical yang disebut thalamus atau receptacle. Lalu daun-daun yang disebut sempal, petal, stamen, dan carpel. Itu teman-teman bisa lihat pada makalah, bisa di zoom itu. Aku. Di sini kerajaan Kingdom Plantae ini memiliki masing-masing karakteristik yang khas serta tumbuhannya yang bervariasi. Ada yang hidup di darat, di permukaan tanah, di tempat yang lembab, ataupun endemik. Mereka hidup di lingkungan yang lain maupun hidup di darat. Jadi di sini ada klasifikasi Plantae yang dibagi menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama ada tumbuhan endemik. Jadi tumbuhan endemik mereka ini relatif kecil, biasanya hampir semua jenis tumbuhan ini hidup di kering, namun kebanyakan tumbuh ini menyukai tempat-tempat yang lembab. Yang kedua itu ada tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini merupakan suatu definisi tumbuhan yang jenisnya memiliki formos, artinya tumbuhan dengan nyata yang dibedakan dalam 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Berdasarkan cara hidupnya,
tumbuhan paku ini ada yang hidup di atas tanah ataupun ada yang hidup di tumbuhan yang lain ataupun disebut epifit. Yang ketiga itu ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini memiliki tingkat keanekaragaman tinggi dengan sebaran di seluruh dunia dan merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di darat yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan sperma atau tumbuhan berbiji ini memiliki dua kelompok besar, yaitu tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Berdasarkan taksonomi pada tumbuhan berbiji tertutup mempunyai dua kelas, yaitu monokotil, dan tumbuhan berbiji yang terbuka mempunyai Liliopsida dan Dicotyl. Tumbuhan berbiji ini mempunyai manfaat yang sangat besar, antara lain sebagai makanan pokok, sayuran, bahan sandang, serta bahan obat-obatan. Biasanya tumbuhan berbiji ini hampir yang menyukai tempat-tempat yang kering. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik teman-teman, di sini ada siklus hidup yang terjadi pada lumut. Jadi teman-teman, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu bagaimana siklus hidup lumut supaya teman-teman bisa mengetahui fase gametofit dan fase sporofitnya. Jadi di sini kehidupan lumut itu dimulai dari protonema. Protonema ini ialah rantai sel yang membentuk yang berbentuk seperti benang-benang yang dia tuh akan bersatu membentuk lumut. Nah, jadi dia itu adalah tahap awal pembentukan kehidupan lumut tersebut. Jadi setelah dari protonema, maka protonema ini akan menjadi lumut. Dan lumut ini mempunyai dua macam alat reproduksi. Alat reproduksi pertama yaitu ada pada antheridium, yaitu alat reproduksi yang terjadi pada sel jantan. Nah, antheridium ini akan menghasilkan sel sperma. Nah, yang selanjutnya itu ada alat reproduksi kedua, yaitu alat reproduksi pada acrygonium, yaitu alat reproduksi pada sel betina yang akan menghasilkan sel telur. Nah, jadi sel sperma dan sel telur ini akan berlebur menjadi satu yang akan menghasilkan zigot. Nah, pada zigot ini dia akan memulai fase sporofit. Sebelumnya dari protonema hingga ke sel telur itu akan terjadi fase gametofit, di mana fase gametofit ini akan menghasilkan gamet, sel sperma dan sel telur melalui proses mitosis. Nah, lanjut lagi setelah zigot yang akan memulai fase sporofit. Dari zigot kita akan zigot ini akan ke spongarium, di mana spongarium ini adalah tempat pembentukan spora dan terhasillah spora. Jadi spongarium ini ialah tadi ada pembentukan spora, dan spora ini adalah alat untuk alat pengembangbiakan pada lumut. Nah, jadi setelah spora ini terbentuk pada suatu lingkungan yang baik, maka spora ini tuh akan membentuk protonema kembali. Jadi siklus hidupnya seperti itu. Nah, protonema inilah yang akhirnya akan menumbuhkan lumut baru. Nah,
Jadi fase yang terdapat gametofit dan spotofit ini pada tumbuhan lumut seperti ini. Bisa teman-teman lihat siklusnya. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke tumbuhan yang berbiji, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, reproduksi yang melibatkan dua macam ini, yaitu melibatkan struktur khusus seperti bunga pada Angiospermae, yaitu yaitu Angiospermae ini adalah biji yang mengandung biji tertutup, tumbuhan yang memiliki bunga sebagai alat perkembangan biakannya secara generatif, yang biasanya tumbuhannya ini itu memiliki biji tertutup dan mengalami pembuahan ganda. Sedangkan pada Gymnospermae ini yaitu tumbuhan yang menghasilkan biji, yang biasanya bijinya itu terbuka atau mengalami pembuahan tunggal. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai Gymnospermae dan Angiospermae. Secara Angiospermae dan Gymnospermae ini dia tuh mengalami reproduksi yang lebih kurang sama. Jadi mungkin saya akan membuat gambarnya satu kali saja. Baik teman-teman, di sini ada tumbuhan pada Gymnospermae. Saya akan menjelaskan reproduksinya, yaitu dimulai dari Gymnospermae yang memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan yang disebut dengan Strobylus jantan dan yang alat kelamin betina disebut Strobylus betina. Jadi pada Strobylus jantan ini dia akan ke Microspongarium, yaitu yang merupakan kantung serbuk sari.
Jadi setelah dia ke mikrosporium ini, dia akan ke sel induk mikrospora. Nah, setelah ke sel induk mikrospora, dia akan ke mikrospora, yang dimana mikrospora ini merupakan tahap awal serbuk sari atau struktur awal dari atau serbuk yang dari serbuk sari yang muda. Nah, setelahnya mikrospora ini akan menghasilkan serbuk sari melalui gematofit jantan. Gematofit jantan ini dia alat yang digunakan mikrospora untuk menghasilkan serbuk sarinya. Nah, setelah itu serbuk sari ini akan menyebar dan dia akan menyebarkan serbuk sarinya, dan setelahnya dia akan membentuk tabung serbuk sari. Nah, setelah serbuk sari ini terbentuk, maka serbuk sarinya akan menghasilkan spermatozoid. Nah, seperti itu. Nah, pada siklus betina dia tidak sama seperti seperti siklus probilus jantan, karena dia tidak menghasilkan serbuk sari, tetapi dia langsung dari gametofit betinanya menghasilkan sel telur. Caranya juga sama seperti probilus jantan, dari awalnya bisa dilihat dia akan menghasilkan megasporangium yang lebih kurang sama dengan mikrotubulus, dan setelahnya akan melalui sel induk megaspora dan akan menghasilkan megaspora. Megaspora juga akan menghasilkan sel telur melalui gametofit betina. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelahnya spermatozoid ini akan menghantarkan atau mengirimkan serbuk sari ini ke sel ovum untuk dibuahi. Dan setelah keduanya dibuahi, maka akan menghasilkanlah zigot. Setelah zigot, dia akan dibungkus lagi di dalam biji yang berbentuk seperti embrio, dan embrio ini yang akan membentuk biji. Jadi seperti itu proses produksi reproduksi pada gimnospermae. Nah, selanjutnya kita akan memasuki reproduksi pada amniospermae yang lebih kurang juga sama, hanya bedanya dari bawah sini dari baik, kita ganti ulang. Perbedaannya bahwa dari penyebutan alat kelaminnya dia beda, yaitu benang sari kepada yang alat kelamin jantannya, dan yang betinanya itu disebut dengan putih. Nah, jadi sama seperti tadi, benang sari akan ke mikrosporium, terus ke sel induk mikrospora, dan akan menjadi mikrospora, yang dimana mikrospora ini tapi mikrospora ini akan membentuk serbuk sari, dan setelahnya akan menyebarkan serbuk sarinya dan membentuk tabung sari. Tetapi pada proses tabung sari ini terjadi sebuah perbedaan, di mana tabung serbuk sari ini akan melalui dua proses, yaitu inti generatif generasi 1 dan inti generasi 2. Baik, dari serbuk sari ini dia akan melalui proses, yaitu proses inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi inti generatif 1 ini dia akan membentuk
Nah, mohon maaf, pada serangga jantan. Nah, pada proses reproduksi yang pada betinanya, dia akan melalui butik, setelahnya akan ke megaspongalium, terus dia akan dilanjutkan oleh sel induk megaspora dan akan menjadi megaspora. Yang dimana megaspora ini akan ke tangkup putik, dan tangkup putik ini tuh akan menghasilkan sel telur dan inti gantung lembaga sekunder. Jadi sel telur dan inti gantung lembaga sekunder ini dia adalah hasil dari kantung putiknya, yang dimana kantung inti lembaga sekunder ini akan juga menghasilkan endosperm sama seperti inti generatif 2. Jadi karena dia pembelahan secara 2 biji, dia akan melalui 2 proses juga, dan setelahnya endosperm ini dan bersama juga akan menjadi seperti itu proses perkembangbiakan proses reproduksi pada Eospermae dan Aniospermae. Baik, setelah saya menjelaskan dari tumbuhan yang tidak berbiji maupun berbiji, selanjutnya kita akan melanjutkan yang tadi ada perkembangan seksual maupun aseksual. Dan seksualnya sudah saya jelaskan, sekarang kita masuk ke seksual yang ke aseksualnya. Seksual yaitu reproduksi yang dapat menghasilkan keturunan dari induk tunggal tanpa adanya rekombinasi genetika. Nah, reproduksi ini tuh tidak melibatkan gamet, tetapi individu baru yang dihasilkan dari bagian tubuh induk, dan proses ini menghasilkan keturunan yang identik secara genetik atau kloning. Nah, dia tuh dapat terbagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami, yang dimana dia tuh melibatkan 2 organ tumbuhan, yaitu ada pada akarnya dan pada batangnya. Dan perkembangan vegetatif ini dia terjadi dapat dibagi menjadi 8, yaitu ada umbi-umbian yang melalui umbi itu sendiri. Umbi akan ditanam untuk menghasilkan tumbuhan baru setelahnya. Dan umbi ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Dan selanjutnya ada tunas. Tunas ini tumbuh pada ketiak daun, ruas batang, bagian ujung batang. Jika tunas tumbuh di dekat induk, akan membentuk rumput. Contohnya itu pada pisang dan bambu. Nah, yang ketiga itu ada akar tinggal. Akar tinggal atau rumpang adalah sebuah batang yang tumbuh di dalam tanah. Bentuknya tuh bersisik dan berkuku-kuku. Pada bagian yang bawah sisi ini akan terlihat seperti kuncup tunas. Nah, kuncup tunas tersebutlah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, contohnya itu seperti jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Dan yang keempat, kita akan masuk ke geragi, yaitu geragi atau stolan adalah sebuah batang yang tumbuh secara menjalar. Akan tumbuh seperti berbuku-buku bagian yang akan ditumbuhi tunas, dan tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya seperti eceng pondok, rumput teki, arbe, dan pegagan. Selanjutnya kita akan masuk ke rimpang. Rimpang adalah sebuah batang yang tumbuh ke dalam lapisan tanah. Pada batang tumbuhan akan membentuk tunas dan akar. Contohnya kunyit, temulawak, dan jahe. Nah, yang keenam kita akan masuk ke stolon. Stolon ini merupakan batang yang akan tumbuh secara horizontal mengarah ke atas ke tanah. Ketika menyentuh batang akar, maka akan membentuk tunas serta akar tumbuhan yang baru. Koneksi di antara tanaman induk ini tidak akan putus. Contohnya itu seperti tumbuhan stolon, tetapi stroberi juga dapat dijuluki masuk ke tumbuhan stolon. Yang ketujuh itu ada spora. Spora ini perkembangbiakannya itu dilakukan dengan pembentukan kantung kecil yang berisikan materi genetik yang dapat bertahan dalam keadaan kritis dalam tumbuhan. Maka spora akan tumbuh. Pertumbuhan tersebut akan menjadi tanaman yang baru, contohnya seperti lumut dan lumut hati. Nah, yang ke-8 itu dengan cara membelah diri. Bukan hanya hewan yang dapat membelah diri, namun tumbuhan juga dapat membelah diri yang bertujuan untuk memperbanyak spesies seperti polpos. Nah, yang kedua kita akan memasuki vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara bantuan manusia.
yang dapat dilakukan seperti cangkok, yaitu yang dapat menghasilkan bantuan manusia. Yang kedua, stek, yaitu menggunakan potong batang atau daun. Dan yang ketiga itu ada okulasi, penyambungan dua tanaman berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizalina, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kelompok penyaji sudah menjelaskan bahwa salah satu ciri kilau itu bersifat autotrof, yaitu bisa menghasilkan atau memproduksi makanannya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua daun tumbuhan berwarna hijau, yang artinya tidak semua tumbuhan memiliki klorofil. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah tumbuhan berdaun kuning atau merah memproduksi makanannya sendiri? Apakah prosesnya sama dengan tumbuhan berwarna hijau? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nyaji. Tadi kan Ibu Nyaji sudah menjelaskan tentang morfologi daun ya. Jadi daun itu memiliki bentuk dan ukuran yang beragam. Kayak pohon mangga, dia itu kayak mirip. Terus pohon singkong memiliki daun yang jari. Nah, pertanyaannya, bagaimana variasi dalam morfologi daun tersebut seperti perbedaan bentuk dan ukuran mempengaruhi efisiensi dari proses fotosintesis? Sekian, terima kasih. Baik, seperti yang sudah dibahas dari materi, bakteri merupakan organisme multiseluler yang menghasilkan makanan dengan proses fotosintesis. Nah, di dunia ini terdapat negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Pertanyaannya, bagaimana perubahan musim mempengaruhi pola fotosintesis dan keseimbangan karbon di negara 4 musim tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indonesia. Tadi pertanyaannya, salah satu ciri dari kingdom plantae itu bersifat autotrof. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua daun tumbuhan berwarna hijau, yang artinya tidak semua tumbuhan memiliki klorofil. Lalu bagaimanakah tumbuhan berdaun kuning atau merah tersebut memproduksi makanannya sendiri? Apakah prosesnya sama dengan tumbuhan berwarna hijau? Nah, jadi tumbuhan berwarna kuning atau merah itu sebenarnya masih tetap melakukan fotosintesis meskipun meskipun warnanya itu enggak hijau. Jadi daun yang berwarna kuning ataupun merah sebenarnya itu masih tetap memiliki klorofil, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan daun yang memiliki warna hijau. Selain itu, daun tersebut mungkin memiliki pigmen lain seperti karotenoid yang memberikan pigmen warna kuning atau orange, dan juga antosianin yang memberikan warna merah ataupun ungu. Kemudian mengenai proses fotosintesisnya, meskipun daun berwarna kuning ataupun merah mungkin tidak seefisien dengan daun yang warna hijau, karena daun warna hijau itu dalam menangkap cahaya matahari. Kemudian mengenai proses fotosintesisnya, meskipun daun berwarna kuning ataupun merah mungkin tidak seefisien daun hijau dalam menangkap cahaya matahari karena jumlah klorofilnya yang lebih sedikit. Tapi mereka itu masih bisa melakukan fotosintesis karena pigmen lain seperti yang tadi disebutin, ada pigmen karotenoid dan juga pigmen antosianin yang dapat membantu dalam penyerapan cahaya dan juga perlindungan terhadap stres oksidatif, meskipun fungsi utamanya itu bukan untuk proses fotosintesis itu sendiri. Kemudian mengenai efektivitas dalam proses fotosintesisnya, kemungkinan besar memang kurang efektif dibandingkan dengan tumbuhan yang memiliki daun hijau dengan klorofil yang melimpah. Namun tumbuhan ini dapat mengimbangi keefektifannya dengan mekanisme lain seperti pertumbuhan yang lebih cepat atau mekanisme adaptasi yang memungkinkan mereka memperoleh nutrisi dari sumber lain. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rena. Selanjutnya pertanyaan dari Silma yang akan dijawab oleh Citra Aini. Oh iya. Baik, terima kasih Rena untuk telah menjawab pertanyaan. Bagaimana teman-teman, apakah jawaban Rena ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menyanggah?
terima kasih kepada Rena yang sudah menjawab. Jadi dari jawaban Rena, saya dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan yang berwarna kuning atau merah itu masih memiliki klorofil, namun jumlahnya lebih sedikit, dan untuk prosesnya itu lebih lambat dibandingkan dengan tumbuhan yang berwarna hijau karena klorofilnya tadi yang jumlahnya lebih sedikit. Terus kalau tumbuhan yang berwarna kuning atau merah itu berarti mereka memiliki pigmen lain yang memberikan zat warna kepada mereka. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azahra. Pertanyaannya itu, bagaimana variasi dalam morfologi daun seperti bentuk dan ukuran mempengaruhi efisiensi fotosintesis? Nah, jawabannya itu, ukuran daun mempengaruhi luas tumbuhan yang tersedia untuk menangkap cahaya dan berkeluar gas. Bentuk daun juga berperan dalam distribusi cahaya, efisiensi penangkapan energi matahari, dan sirkulasi udara. Nah, tumbuhan dengan daun kecil atau berbentuk unik sering mengatur distribusi daun pada cabang morfologi kanopi. Nah, untuk mengurangi tumpah tindih sehingga semua daun mendapat cukup cahaya. Nah, strategi itu yang dapat meningkatkan efisiensi fotosintesis secara keseluruhan. Baik, bagaimana kepada para audiens? Apakah jawaban dari saya ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menyanggah? Terima kasih kepada tim penyaji. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ukuran daun dan bentuk daun itu mempengaruhi efisiensi dari fotosintesis, karena ukuran daun yang semakin lebar itu dia makin mudah untuk menyerap cahaya matahari. Dan juga tadi disebutkan oleh Dinda bahwa daun yang berukuran kecil itu dia akan mengatur posisinya sehingga proses fotosintesisnya itu lebih efisien. Terima kasih. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sima. Pertanyaannya, mana yang merupakan organisme multiseluler yang menghasilkan makanan dengan proses fotosintesis? Di dunia ini terdapat negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Nah, pertanyaannya, bagaimana perubahan musim mempengaruhi pola fotosintesis dan keseimbangan karbon di negara-negara 4 musim tersebut? Perubahan musim di negara 4 musim mempengaruhi pola fotosintesis dan keseimbangan karbon. Seperti kita ketahui, pada saat fotosintesis matahari sangat berperan penting dalam proses fotosintesis itu sendiri. Yang kita ketahui pada saat musim dingin dan musim gugur, intensitas cahaya matahari cukup kecil. Nah, keseimbangan pada saat perubahan musim di negara 4 musim memengaruhi pola fotosintesis dan keseimbangan karbon. Pada saat musim semi dan musim panas, fotosintesis meningkat karena suhu hangat, sinar matahari melimpah, dan daun jadi subur. Tanaman menyerap lebih banyak karbon dioksida sehingga keseimbangan karbon cenderung positif. Dibandingkan dengan musim semi dan musim panas, pada saat musim gugur, fotosintesis menurun karena suhu lebih dingin dan daun mulai rontok, dan penyerapan karbon pun berkurang. Makalah mana? Yang paling parah, pada saat musim dingin, Makalah. fotosintesis hampir terhenti karena suhu rendah, Makalah. sedikit sinar matahari, dan banyak pohon yang tidak berdaun. Tanaman menjadi sumber karbon akibat pelepasan karbon dari respirasi dan dekomposisi. Nah, secara keseluruhan, pola ini menciptakan fluktuasi musiman dalam penyerapan dan pelepasan karbon. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan semua. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin menambahkan dan menyanggah? Dah. Baik, terima kasih pada pemateri. Dapat saya simpulkan, jadi ketika musim semi dan musim panas, fotosintesis meningkat karena suhu hangat, sinar matahari melimpah, dan daun tumbuh subur sehingga karbon cenderung positif. Dan musim gugur, fotosintesis menurun karena suhu lebih dingin dan daun mulai rontok. Dan pada musim dingin, fotosintesis hampir terhenti karena suhu rendah, sedikit sinar matahari, dan banyak pohon yang tidak berdaun. Baik, terima kasih. Teman-teman yang telah berpartisipasi pada diskusi hari ini, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.